Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah materi tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat P2M Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial UNJ di Desa Cisaat Kabupaten Subang, Jawa Barat pada tanggal 3 sampai dengan 4 Agustus 2024 dan kali ini terkait dengan materi penulisan inventarisasi dokumen pariwisata sejarah dan budaya di Desa Ciater Kabupaten Subang. Kegiatan ini berhimpun kepada satu kelompok prodi dengan tajuk kegiatan workshop diseminasi pengetahuan dan keterampilan kesejarahan dalam pengembangan Desa Wisata Edukasi Cisaat Subang, Jawa Barat, Sabtu dan Minggu 3-4 Agustus 2024 dan merupakan gabungan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat program studi pendidikan sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Ini adalah beberapa kegiatan yang berhimpun menjadi satu dan salah satunya adalah apa yang saya sampaikan terkait dengan penulisan inventarisasi dokumen pariwisata sejarah dan budaya Desa Cisaat. Kegiatan ini berangkat dari permasalahan yang dihadapi oleh mitra, yaitu adanya kurangnya pemahaman dan kesadaran pentingnya inventarisasi dokumen pariwisata sejarah dan budaya di Desa Cisaat, serta belum tersedianya inventarisasi dokumen pariwisata sejarah dan budaya di Desa Cisaat. Oleh karena itu kemudian kegiatan ini mencoba untuk mencari solusi, yaitu melalui kegiatan penyusunan dokumen inventarisasi pariwisata sejarah dan budaya di Desa Cisaat. Target dari kegiatan penyusunan dokumen inventarisasi dokumen pariwisata sejarah dan budaya ini adalah penting untuk dilakukan di dalam rangka untuk mengatasi permasalahan masih kurangnya pemahaman mitra terkait pentingnya inventarisasi dokumen pariwisata sejarah dan budaya, prosedur, serta teknik pengumpulan sumber inventarisasi dokumen pariwisata sejarah dan budaya di Desa Cisaat. Inventarisasi dokumen pariwisata sejarah dan budaya dalam hal ini termasuk dalam inventarisasi warisan budaya atau heritage inventory, yakni sebuah cara yang digunakan untuk mendokumentkan peristiwa yang terjadi baik besar maupun kecil di tempat yang mempunyai nilai pariwisata sejarah dan budaya. Hal ini penting mengingat bahwa sejarah tidak hanya dimaknai sebagai suatu peristiwa saja, melainkan juga sebagai suatu kesadaran atau kesadaran sejarah terhadap masa lalu yang penting bagi pemahaman identitas seseorang. Apa itu inventarisasi? Inventarisasi dimaksudkan sebagai upaya menghimpun informasi yang berkaitan dengan kebudayaan, baik budaya yang berwujud atau tangible dan budaya yang tidak berwujud atau intangible, maupun lisan dan tulisan yang masih terpencar serta menggali keterangan yang belum ditemukan selama ini. Mengapa inventarisasi itu penting? Pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang secara tegas menyatakan pentingnya melestarikan nilai budaya yang berkembang di masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang. Artinya penyelenggaraan penataan ruang harus memerhatikan berbagai aspek termasuk nilai budaya yang terkandung dalam kawasan bersejarah. Pentingnya dokumentasi kesejarahan ini bisa dimaknai sebagai kenangan masa lalu, yaitu dokumen sejarah menyimpan kenangan masa lalu yang tidak dimiliki dokumen lain. Yang kedua merupakan memberikan gambaran masyarakat. Dokumen sejarah memberikan gambaran masyarakat pada masa lalu. Dan yang ketiga ada nilai budaya, dalam arti dokumentasi memiliki nilai budaya karena berkaitan dengan identitas suatu tempat dan masyarakatnya. Nah, dokumen sebagai sumber sejarah kita bisa kategorikan dalam sumber primer, termasuk dokumen atau artefak yang dibuat oleh pelaku atau saksi dalam suatu peristiwa, dapat berupa kesaksian langsung atau bukti yang dibuat selama periode waktu tertentu. Sementara sumber sekunder itu mencakup termasuk buku harian, surat, wawancara, sejarah lisan, foto, artikel surat kabar, dokumen pemerintah, puisi, novel, drama, dan musik.
ada tahapan inventarisasi yang dalam hal ini dikutip dari buku Standard and Guidelines for Architectural and Historical Investigation in Maryland, yang mana dalam hal ini historical site inventory itu meliputi nama properti atau dokumen, baik berupa bangunan, situs, struktur, objek atau benda. Yang kedua adalah lokasi, yaitu berisi nomor dan nama jalan, dapat menggunakan nama jalan terdekat jika tidak ada. Kemudian yang ketiga, pemilik properti atau dokumen, nama dan alamat serta semua pemilik bangunan atau dokumen bersejarah serta kontak yang bisa dihubungi, serta lokasi berdasarkan aturan hukum yang berisikan deskripsi berdasarkan peraturan hukum yang ada. Yang berikutnya kelima adalah klasifikasi yang disusun berdasarkan lokasi, bangunan, struktur, situs, dan objek. Dan yang keenam, deskripsi menggambarkan kondisi, identifikasi kondisi sebagaimana yang ada pada saat ditemukan. Nah, sementara narasi deskripsi itu berisi uraian yang menggambarkan karakteristik fisiknya termasuk perubahan yang telah dibuat dari waktu ke waktu dan dampaknya. Ini adalah contoh ya formulir inventarisasi setelah yang diadaptasi dari Standard and Guidelines for Architectural and Historical Investigation in Maryland. Berikutnya kemudian ini contoh dalam formulir inventarisasi yang sudah diisi. Ini contoh pada Penjara Lama Kupang dan Pasar Bawah, Pasar Wisata. Berikutnya kemudian berkait dengan desa wisata yang berada di Ciater. Ini menggambarkan tentang peta potensi objek wisata desa Cisaat, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Namun dalam hal ini fokus di dalam kegiatan ini kepada 4 tempat wisata sejarah di desa Cisaat, terutama yang mengemuka, yaitu tentang Rumah Jagernaik, Perkebunan Teh, Sisingaan, dan situs Cikahuripan. Nah, ini adalah beberapa gambar-gambar yang menggambarkan nanti tentang ada beberapa situs ya. Ini makam keramat yang Patih yang ada di Bukit Cinta. Ini adalah contoh formulir inventarisasi yang bisa digunakan di dalam kegiatan pelatihan penyusunan ya, dokumen inventarisasi dokumen pariwisata, sejarah, dan budaya. Berikut adalah beberapa dokumentasi dari kegiatan. Ini adalah foto saat pembukaan acara. Berikutnya kemudian ketika foto tentang sambutan koordinator program studi pendidikan sejarah. Berikutnya adalah foto sambutan kelompok sadar wisata Pokdarwis. Kemudian ini menggambar foto tentang suasana acara pembukaan. Berikutnya adalah saat foto tentang penyampaian materi. Ini juga foto suasana ketika penyampaian materi pelatihan dilakukan. Berikutnya kemudian ini masih menggambarkan tentang penyampaian materi. Ada beberapa potongan-potongan video pendek ya. Kita akhirnya punya satu dokumen menginventarisasi berbagai dokumen. Ya, ini juga berupa video pendek cuplikan dari suasana pelatihan. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 itu tentang penataan ruang. Ya, ini juga masih video tentang suasana. Bisa kemudian kita penuhi tentang apa saja yang ada di Cilimus maupun di bisa kemudian. Dan ini juga masih video. Contoh formulir ya, inventarisir atau inventarisasi ya, itu ya, ini adalah foto ketika praktek penyusunan inventarisasi dilakukan. Ini foto juga ketika praktek penyusunan inventarisasi dilakukan. Kemudian ini adalah foto bersama di depan Balai Biru Cilimus setelah selesai acara pelatihan antara tim pengabdian masyarakat Prodi Pendidikan Sejarah dengan kelompok sadar wisata Cilimus. Ini foto bersama di depan kantor desa Cisaat. Kemudian ini foto ketika perjalanan menuju ke beberapa objek wisata. Salah satunya adalah saat berada di situs Rumah Jagernaik. Kemudian ini adalah foto di depan situs Cikahuripan, dan
berikut ini adalah foto ketika berada di Bukit Cinta. Nah, kegiatan pengabdian masyarakat ini juga diliput oleh dalam publikasi di beberapa media online, diantaranya ini dari liputan atau publikasi dari media online Channel 9. Ini juga adalah publikasi media online, liputan dari atau publikasi melalui elsinta.com, dan terakhir ini adalah tentang luaran buku yang disusun oleh tim pengabdian pada masyarakat Prodi Pendidikan Sejarah yang melakukan kegiatan P2M di Desa Cisaat, Subang. Kita menyusun satu buku kumpulan tulisan yang kemudian diberikan judul Wisata Sejarah Desa Cisaat, Subang, Jawa Barat. Demikian laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat di Desa Cisaat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.